Nah, cuman memang ditembak. Cuman memang tadi karena terbatas waktu, saya belum sempat menggali lebih banyak. Ajis mengatakan iya ditembak dan langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah keluar dari rumah sakit kondisinya baik-baik saja, maksud saya tidak mengkhawatirkan begitu ya. Kemudian Ajis malam itu juga teruslah investigasi dengan bertanya kepada orang-orang sekitar lokasi kejadian. Tapi memang Ajis bilang mohon maaf begini saya belum bisa ngasih keterangan lebih lanjut karena kami harus koordinasi internal dulu. Internal kami menyikapi peristiwa ini. Saya tanya warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, dari kemarin sebetulnya itu sudah beredar kabar bahwa Habib Bahar bin Smith itu ditembak orang tak dikenal ya. Saya semalam sudah dapat ada voice note dari percakapan dua orang perempuan ya, yang ya nggak tahu karena mungkin perempuan jadi heboh ya. Saya juga tadi dikirimi lagi dari teman di Jawa Timur. Anda kalau saya sebut mungkin kenal namanya Abu Taki Mastesio ya. Mayestio, anak muda. Dulu pernah sama-sama Ahmad Dhani bikin band sebelum Ahmad Dhani dikenal dengan Dewa 19-nya ya. Dia ngasih tahu saya, Bang, begini, Abang denger nggak? Ya, saya dengar dari semalam, saya dengar. Ujung-ujungnya dia bilang, Bang, hati-hati, Bang. Karena ini permainan orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang cari gara-gara. Kalau istilahnya siapa, teman kita, Ustadz Alfian Tanjung, ini bukan mustahil dari kelompok komunis PKI. Terlalu dini memang kita memahaminya, tapi sampai tadi barusan menjelang maghrib, sholat maghrib, saya mencoba cari tahu dengan googling ya berita tentang penembakan Habib Bahar bin Smith di media online yang mainstream ya, mohon maaf kalau saya sebut begitu, yang kita sudah kenal lah merek-merek nama-namanya, dan tidak ada sama sekali saudara. Ada beberapa berita dari media-media online yang mungkin baru sehingga kita belum gitu kenal nama-nama dia itu. Kemudian tadi sore saya juga dapat kiriman dari seorang sahabat senior saya di Jawa Timur juga, di Sidoarjo, mengirimi juga voice note yang sama dari peristiwa ini. Tapi barangkali mungkin tidak semua penonton Bang Edi Channel juga mendengar atau mendapatnya. Saya coba kirim setelahkan. Alhamdulillah. Jangan itu lah, sampai ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan tidak bisa dibuka. Dibiarin. Darah-darah Bahar itu waktu keluar, yang itu meraka, darah yang di tempat pegangan. Jadi Habib jadi kena tentu itu. Nanti akan dipiralkan, kasih viral katanya. Iya. Bentar ya, maaf. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Baru yang adanya belum dipiralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngakes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu, nanti tadi pagi Umi dipanggil kata Habib, jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang tidak lihat. Coba Umi lihat itu apa itu baju yang bolong. Udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi lihat terus yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Dia katanya iya. Tuh. Itu bolong 2. Oh, bolong 2 peluru ya. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu tuh. Oh, terus dicoba. Ini udah dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Mau di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi kejual. Sorban. Astagfirullahaladzim. Itu ini sampai sobek Umi kejual. Darah-darah. Jadi nggak diinum kejual. Astagfirullahaladzim. Sampai dipoto sama
Tapi pasti ada di situ langsung pelurunya suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Saya, Ujung dulu, Ujung. Ya, siap. Ya, saudara sekalian, saya mencoba mencari tahu dua perempuan ini siapa, tapi belum saya dapatkan juga. Tapi kalau lihat obrolan ini ada seorang laki-laki di sana juga. Saya menduganya obrolan ini dalam bentuk video call. Tadi sepertinya ditunjukkan gambar atau foto-foto darah dan sebagainya sehingga mereka beristighfar segala macam tadi ya. Dugaan saya itu adalah percakapan video call. Nah, kepada si pengirim video ini, senior saya sudah sepuh sekali, 70 tahun lebih, tapi masih tetap semangat ya. Itu saya tanya, Pak, ini siapa perempuan-perempuan ini? Dia bilang juga tidak paham ya. Tapi kemudian di video dari sumber yang sama, ini ada suara lain ya yang sepertinya relatif lebih paham ceritanya ya. Tapi coba kita dengerin aja ya. Nih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Muhammad Fauzani yang mursal ke Tajul Alawin. Al-Fakir minta tolong Bandar ke Asap Banjar. Ini berataan, minta tolong bacakan Dabul Bala niat buat dekat Habib Bahar bin Semit. Minta tolong Bandar, karena apa? Wallahi billahi tallahi. Tadi malam Sidin kena tembak di paru. Tadi malam Al-Fakir mendengar seorang ada suara ledakan di luar pondok. Sekalinya Pak Sidin karena tembak, tapi alhamdulillah Sidin sudah keluar dari rumah sakit ini. Nah, kondisi beliau sangat lemah sekarang. Min fadlikum, doakan Asap Banjar lah berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, laki-laki ini mengaku bernama Muhammad Fauzani dan Tajul Alawin adalah nama pondok pesantren tempat Habib Bahar tinggal atau sekaligus mengajar di sana sebagai pimpinan pondok ya. Dan informasi saya menduga mengasumsikan bahwa dari informasi Fauzan tadi dia lebih paham ya. Cuman disebut kenapa ada kena tembak di perut segala macam ya. Nah, saudara ini masih sangat simpang siur. Saya lagi-lagi berusaha mencari informasi dari siang dan sore tadi dan alhamdulillah menjelang maghrib tadi saya berhasil mengontak Aziz Yanwar. Aziz Yanwar ini anak muda pengacara yang sudah kita kenal. Dia pengacara Habib Rizik Sihab dan juga pengacara Habib Bahar bin Smith, juga pengacara saya waktu saya bermasalah di bagian hukum yang lain. Jadi ini memang pengacara yang banyak membela para ulama, habaib dan para pejuang aktivis Islam. Nah, ternyata saya kasih tahu juga bahwa Jumat malam saya rencananya janjian ketemu sama Aziz sebetulnya. Janjian ketemu sama Aziz untuk sebuah obrolan yang perlu saya sampaikan kepada dia, tapi qadarullah tidak berhasil ketemu. Dan ternyata tadi saya telepon agak panjang menjelang maghrib, betul-betul menjelang maghrib, setengah 6-an lewat. Dia ternyata malam itu meluncur ke tempat Habib Bahar bin Smith karena dia mendengar kabar itu. Dan ini menariknya saudara sekalian, saya relatif lebih yakin ya, lebih secure dengan penjelasan dari Aziz Yanwar ini. Dia mengatakan malam itu dia mendapat informasi dan langsung meluncur ke tempat lokasi, bertemu dengan Habib Bahar bin Smith langsung, bicara langsung, dan dia membenarkan ada tembakan. Betul, karena tembak betul, dia jelaskan begitu. Lalu dia juga jelaskan kronologisnya secara singkat, karena memang menjelang maghrib, dia bilang, Habib Bahar sedang mengetes kendaraannya. Saya tanya, Ziz, itu betul di tempat pesta santrinya? Saya agak samar-samar menangkapnya. Dia bilang iya, ada santri yang menikah, tapi peristiwanya bukan di situ. Dia sedang mengetes kendaraan mobilnya, lalu dia mendengar suara-suara mobil kurang enak atau ngegelitik atau apa istilahnya tadi ya. Dia bilang itu secara teknis apa. Lalu dia keluar dari mobil itu dan dia memeriksa. Nah, disitulah kejadiannya. Saya tanya, betul itu didekati dua orang bermotor? Oh, tidak begitu. Nah, cuman memang ditembak. Cuman memang tadi karena terbatas waktu, saya belum sempat menggali lebih banyak. Aziz mengatakan iya ditembak dan langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah keluar dari rumah sakit, kondisinya baik-baik saja. Maksud saya tidak mengkhawatirkan begitu ya. Kemudian Aziz malam itu juga terus investigasi dengan bertanya kepada orang-orang sekitar lokasi kejadian. Tapi memang Aziz bilang mohon maaf Bang Edi, saya belum bisa ngasih keterangan lebih lanjut karena kami harus koordinasi internal dulu. Internal kami menyikapi peristiwa ini. Saya tanya, Habib, Jess, ini kira-kira siapa kelakuannya? Kenapa? Dia bilang dia belum belum bisa memberikan informasi lebih detail. Ada sejumlah dugaan-dugaan yang memang dia belum mau mengungkapkan. Sambil sekali lagi dia akan koordinasi internal untuk mendiskusikan apa dan sebagainya. Nah,
Itu penjelasan Ajis Yanuar sambil dia berjanji nanti setelah dia malam ini, bahkan dia malam ini berjanji akan memberikan keterangan lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan setelah dia koordinasi sana sini segala macam, termasuk dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sebetulnya Ajis punya cerita banyak, tapi memang pertama waktunya terbatas menjelang maghrib. Kedua, dia memang mengaku belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Sudah ada informasinya lumayan lengkap untuk sementara ini dia, tapi dia bilang saya belum bisa kasih penjelasan karena saya harus koordinasikan dulu internal. Nah, saudara sekalian, memang ini agak unik sekali. Kembali kepada teman saya, Ustadz muda ya, Abu Taki Mayestio. Saya suka salah menyebutnya Abu Taki lah gitu ya. Kalau Anda kenal itu, orangnya ganteng ya. Dia telepon saya tadi setelah asar bukan. Setelah zuhur, telepon saya dalam perjalanan tadi. Dia bilang hati-hati Bang, karena kebetulan beberapa pekan sebelumnya, beberapa pekan sebelumnya saya dan dia bertemu dengan orang yang paham betul situasi yang sekarang ada, karena orang itu ada dalam lingkaran, saya menyebutnya, orang menyebut kalau dekat lingkaran ring satu ya, ring satu, tapi orang ini bukan ring satu lagi, ring setengah, karena terlalu dekatnya, sangat dekat dengan para orang-orang yang kita sebut namanya pasti sangat kenal, orang-orang yang bertabaran namanya di atas itu, dan sangat powerful, sangat menentukan, dan mereka tahu persis. Dan dia mengatakan bahwa dia melihat ada, dia mengetahui betul ada 59 nama tokoh Islam yang masuk dalam, dia sebut OT. Bukan OT, TO, target operasi. Sorry ya, ini termasuk gaspol kita ya, gosip aktual seputar politik ya, gaspol ya, yang beberapa hari saya pernah ngomong. Dan Habib Bahar memang masuk dalam ranking yang nomor 2 setelah Habib Rizik Syihab. Nomor 1 Habib Rizik Syihab, nomor 2 Habib Bahar, nomor 3 teman saya yang saya sebut pasti Anda kenal juga. Dan saya tanya, gua ada nggak? Abang ada juga, tapi masih agak jauhan. Agak jauhan. Tapi tetap abang hati-hati, dia bilang gitu. Nah, obrolan itu teman saya yang Abu Taki tadi hadir bersama-sama satu meja. Jadi dia kepikiran dia. Terus dia telepon saya dari Surabaya, dia tinggal di Surabaya. Bang, hati-hati Bang, kayaknya obrolan teman kita waktu tempo hari itu ada betul dia juga, hati-hati. Apalagi dia tahu saya pernah dulu sholat Jumat di komplek rumah saya sendiri ya. Saya ada jadwal khutbah Jumat di tempat lain, tapi dari hari Rabu saya kurang sehat. Saya kasih tahu pengurus masjid di Tanah Abang, saya tinggal di Cengkareng. Saya bilang saya kurang sehat, tolong dicari penggantinya. Hari Jumat itu saya sholat di masjid di komplek rumah saya sendiri. Kalau jalan kaki tanpa lewat portal-portal, saya coba sekitar 300 meter saja. 300 meter saja. Lebih sedikit lah. Tapi karena pakai motor, kita agak muter karena portal-portal kan. Nah, pulang sholat Jumat itu motor saya ditendang oleh 2 orang bermotor. Alhamdulillah nggak sampai jatuh, tapi oleng. Orang itu dengan santai dan pedenya melihat mata saya, seolah-olah dia ngasih pesan, gua tahu lu di sini, kan begitu seolah-olah ya. Dan itu cerita itu ternyata buat Abu Taki sungguh membekas sehingga dia memerlukan telepon. Saudara sekalian, terlalu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, selain memang ada pesan dari Ajis tadi, tapi ini saya kira informasi awal. Jadi satu, peristiwanya penembakan itu benar terjadi, cuman tadi Ajis tidak menjelaskan bagian mana yang kena tembak, seperti apa lukanya. Cuman Ajis mengatakan dia ngobrol cukup panjang dengan Habib Bahar, dan sudah masuk rumah sakit, sudah keluar dengan kondisi yang tidak mengkhawatirkan. Tapi saya percaya ini bukan peristiwa kebetulan, ini by design ya, ada direncanakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau Anda ingat, MUI itu Majelis Ulama Indonesia itu lembaga organisasi yang bukan cuma diakui pemerintah ya, ada peraturannya yang sungguh-sungguh menjadi mitra pemerintah pun diganggu-ganggu dengan orang yang tiba-tiba melakukan penembakan di kantor MUI ya, walaupun kemudian ditangkap oleh Satpam MUI dalam kondisi sehat, lalu dibawa polisi dan kabarnya langsung meninggal. Nah, ini cerita yang juga buat kita unik dan asik sebetulnya ya, karena pasti tidak berdiri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada peristiwa di Sumatera Utara, kalau nggak salah, imam masjid yang diludahi oleh bule. Jadi sudah mulai lagi prakondisi, kalau bahasa orang-orang dasarnya prakondisi untuk menuju kondisi-kondisi yang mereka inginkan. Tapi siapa orangnya, dari mana, apa motifnya, masih terlalu gelap buat kita, kecuali sekadar menduga-duga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berharap Allah menjadi penolong kita, Allah melindungi kita. Ya, mudah-mudahan sambil terus waspada dan tetap menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih erat, lebih ketat lagi. Dan
Berhentilah kita bertikai sama kita, karena sama kita bukan musuh, bukan lawan ya. Soal Anda beda organisasi, beda cara beribadah, kefiatnya. Misalnya, mohon maaf saya sebut, Anda pakai usoli, kita enggak, Anda kunut ini enggak, segala macam. Itu perbedaan yang tidak harus membuat kita menjadi bermusuhan. Itu adalah melengkapi saja sebuah keragaman, sebuah kekayaan dalam khasanah Islam ya. Tidak waktunya lagi kita saling berkelahi, apalagi kalau hal seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Sekian dari saya, Edi Mulyadi. Kurang lebih mohon maaf. Untuk Edi Mulyadi, untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.